Film ini dibuka dengan sosok seorang ibu bernama Nancy. Ia bekerja di sebuah perusahaan yang memproduksi amunisi militer Amerika. Hari-harinya berjalan biasa saja tanpa ada hal yang mencurigakan. Suatu malam, Nancy menerima telepon dari anak semata wayangnya yaitu Jessie yang sedang bertugas di medan tempur. Layaknya seorang anak yang melepas rindu kepada ibunya, Jessie bercerita tentang pekerjaannya dan keadaan di sana. Taliban guy. None of us really know our rich people in the Taliban. In the city. Percakapan hangat itu pun tiba-tiba terputus. Namun, sebelum sambungan berakhir, Jessie sempat memberi kabar bahwa dirinya akan segera pulang dalam waktu dekat. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Nancy justru menerima kabar bahwa Jessie telah tewas di medan tempur. Sejak saat itu, hidup Nancy terasa hancur. Dunia pun mendadak kosong, seolah tak lagi memiliki arti. Saat mengunjungi jasad anaknya, Nancy mulai mempertanyakan serpihan peluru yang menembus dada Jessie. Is this all it was? Yes, that would have to have been done at Dover, I'm afraid. Namun, bukannya mendapat jawaban, ia justru merasakan kejanggalan dan keraguan dari orang-orang di sekitarnya. Nancy mulai meyakini bahwa ada sesuatu yang disembunyikan mengenai kematian anaknya. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mengambil serpihan peluru yang bersarang di tubuh Jessie. Meskipun sempat terjadi perdebatan dengan istri Jessie, Nancy tetap pada keputusannya. Dengan hati yang penuh rasa penasaran, Nancy membawa serpihan peluru itu ke tempat pengecekan logam. Files against this, see if they match. They're not listed. Only like 6,000. 80, 100 I can bucks. get it from the bank. Dan disitulah hati Nancy hancur untuk kedua kalinya. Peluru yang merenggut nyawa anaknya ternyata adalah peluru hasil produksinya sendiri. Nancy tak pernah menyangka bahwa tanpa sadar dirinya ikut menjadi bagian dari kematian anaknya sendiri. Keesokan harinya, Nancy mulai menyelidiki bagaimana peluru buatannya bisa sampai ke tangan musuh. Orang yang pertama ia datangi adalah rekan kerjanya sekaligus atasannya sendiri. For it to raise Jesse on welfare and your principles? Fuck you. Look, if you wanted to know, all you had to do is look it up. Namun dari sana, Nancy tidak mendapatkan jawaban apapun. Dalam perjalanan pulang, Nancy memutuskan mampir ke tempat terakhir Jessie bertugas. Ia berharap bisa menemukan sedikit petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di sana, seorang petugas memberitahu bahwa Jessie terakhir kali ditempatkan di pegunungan Jalabat. Most of these missions are classified, but I can. Whenever you can. Wilayah itu dikenal sebagai daerah yang sering terjadi baku tembak dengan kelompok Taliban. Nancy lalu mempertanyakan bagaimana mungkin peluru militer Amerika bisa berada di tangan musuh. Namun, petugas tersebut tidak dapat memberikan informasi karena semuanya bersifat rahasia. Jawaban itu membuat emosi Nancy meledak. Ia bahkan hampir saja membunuh petugas tersebut karena amarah dan rasa kehilangan yang tak bisa lagi dibendung. Your responsibility! Yours! Stop! Lower your firearm! Scene kemudian berpindah ke sebuah tempat latihan menembak. Saat sedang membeli senjata, Nancy bertemu dengan seorang pelatih penembak bernama Holik. Where you from? I'm from Price, like you. Awalnya, percakapan mereka berjalan biasa saja.
Namun, ketika Holick menyebut dirinya berasal dari Afghanistan, Nancy mulai merasa curiga. Di pikirannya, Afghanistan selalu identik dengan Taliban. Kelompok itu yang ia yakini telah membunuh anaknya. Sejak saat itu, rasa curiga Nancy terhadap Holick mulai tumbuh perlahan. I am Taliban. Allahu Akbar! Keesokan harinya, Nancy mendatangi tempat di mana Jesse dulu direkrut menjadi tentara. Di sana, ia berbincang dengan seorang pegawai rekrutmen militer. Dari percakapan itu, Nancy semakin yakin bahwa Taliban memang berada di balik kematian anaknya. This little guy's go to war for 3 reasons. 1, to better the Taliban. Kill Jesse. Namun di tengah pembicaraan, Nancy tiba-tiba melihat Holick sedang memperhatikan dari kejauhan. Dan sejak saat itu, rasa curiganya terhadap Holick semakin besar. Pada malam harinya, Nancy diam-diam mendatangi rumah Holick. Dari luar rumah, ia melihat Holick sedang menjalankan ibadah sholat. Tanpa pikir panjang, Nancy langsung melepaskan tembakan ke arah rumah tersebut. Meski begitu, tembakan itu sengaja tidak diarahkan ke tubuh Holick. Menyadari pelakunya adalah Nancy, Holick langsung keluar dan mengejarnya. Nancy sengaja membawanya ke tempat yang sepi. Di sanalah ia menodongkan senjata kepada Holick. Where's your rifle? Namun secara mengejutkan, Nancy justru meluapkan seluruh rasa sakit yang selama ini ia pendam. I'm fucking tired. And be with our boys again. Ia mengaku bahwa tanpa sadar, dirinya sendirilah adalah penyebab kematian anaknya. Nancy merasa lelah dengan hidupnya dan ingin mengakhiri hidupnya. Ia bahkan menyerahkan senjata kepada Holick, memintanya untuk menarik pelatuk. Maybe I'm here for you, just please. Holick tentu saja menolak. Perdebatan itu terjadi hingga akhirnya Nancy memberi pilihan, menembak ataupun ditembak. Dengan sangat terpaksa, Holick akhirnya menembak Nancy. 3, 2, 1. Saat Nancy membuka mata, ia sudah berada di rumah sakit. Di sana, Holick memberitahu bahwa cucunya sebentar lagi akan lahir. Kabar itu membuat hati Nancy perlahan hidup kembali, seolah sebagian dari Jesse akan terlahir kembali ke dunia, dan film pun berakhir.